Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam konten Insan Praja yang penuh makna. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Gus Denny. Seperti biasa beliau dari Ngawi, Jawa Timur. Yang mudah-mudahan kami di sini dalam keadaan yang berbahagia, tidak kurang suatu apapun, yang alhamdulillah selalu sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Dan semoga para subscriber Insan Praja yang masih menonton channel ini, yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung, semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kebahagiaan dunia akhiratnya, dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma. Bagaimana Gus Denny kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ya. Baik. Di Ngawi juga ada padepokannya Gus? Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan. Ya. Alhamdulillah. Jamaah zikirnya juga banyak. Ya lumayan. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Ya bisa rutinan 1 minggu sekali, udah mulai jamaahnya yang lumayan ada banyak. Ya, selamat datang untuk warga Ngawi khususnya mungkin yang ingin bergabung dengan Gus Denny. Silahkan bergabung di daerah Ngawi ya Gus. Iya. Ngawi, Jawa Timur. Bisa. Kalau ingin gabung ya Japri nomor adminnya ada di Insan Praja, nanti bisa minta nomor saya nanti. Namanya daerah mana? Namanya daerah Jogorogo. Jogorogo. Ya. Jogorogo Ngawi ya Gus. Ya. Jogorogo Ngawi. Dan kami sapa dulu ya untuk para subscriber channel Insan Praja yang kami sayangi tentunya dan kami cintai dari seluruh daerah-daerah, pulau-pulau di Indonesia ini, para subscribernya dan juga para penonton, dan juga mungkin para subscriber yang dari luar negeri, banyak yang dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Kuwait, Ghana, Afrika, banyak sekali, Jepang, menyeluruh dunia channel Insan Praja. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya nantinya diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke tema. Di sini kita akan membahas tentang tahun 2024, yaitu yang mana diramalkan, ini pembenaran atau apa ya, jadi menguak dari segi gaibnya tentang 2024 nanti akan banyak ada. Ini khususnya adalah yang berkata seorang spiritual, peramal dan lain-lain. Itu mengatakan 2024 akan ada banyak bencana, kecelakaan, terus wabah dan musibah banyak. Mengingat kita di sini sudah di tahun 2024 dan barusan saja terjadi memang ada kecelakaan kereta api. Dan juga banyak di daerah, khususnya ini di pantai selatan, daerah selatan Jawa itu banyak diterjang oleh angin puting beliung. Nah, itu juga banyak sekali. Dan bahkan di negara Jepang Gus ya, tsunami atau apa itu Gus? Tsunami, gempa besar itu sekarang gempanya guncangannya sampai 7, berapa itu kalau nggak salah, kemarin tahu info dari berpotensi tsunami ya Gus. Berpotensi tsunami. Mengingat kalau di dalam negara Indonesia, di negeri kita juga barusan kemarin terjadi yang parah itu di daerah Sumedang, Jawa Barat, juga terjadi gempa. Nah itu mungkin tahun 2024 ini apakah sudah awal huru hara atau bagaimana Gus ya, mengingat akan kepemimpinan beliau
yaitu Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi beliau. Banyak yang bicara tentang itu, membahas tentang itu, dan di sini kita akan membahasnya. Semoga nanti pembahasan kita ini bisa saudara atau subscriber ambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya, agar kita semuanya bisa menambah kadar keimanan dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagaimana Gus Denny sudah bersedia menjadi mediatornya untuk konten kali ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah kita akan dialog dengan salah satu makhluk dari alam gaib. Ini sudah kami siapkan dan tinggal memanggil tentunya atas izin beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana selaku penguasa alam gaib. Kita akan dialog tentang itu semuanya. Apa yang terjadi, apakah itu juga ramalan-ramalan itu termasuk berkaitan atau bagaimana, apakah ini peringatan demi peringatan diberikan atau bagaimana, nanti kita simak saja video ini sampai selesai. Monggo Gus. Ya. Bismillah. Insyaallah. Langsung dikontak tubuh mediator ini. Masuk yang dari dalam maupun yang dari luar bisa masuk, tidak bisa bangkit. Saya tarik dan saya masukkan dalam tubuh mediator ini. Semua roh semuanya terkunci. Maaf, semua roh semuanya terbenteng berlapis-lapis. Sallallahu alaihi wasallam. Saya panggil makhluk yang mempunyai tahta di negeri kayangan hadir. Bisa Allah masuk menempati jasad yang sudah kami sediakan 100% masuk. Langsung full, tidak membawa rasa sakit ketika masuk. Ya, kita tanyakan kepada makhluk yang hadir, kenapa banyak sekali bencana di Nusantara ini di akhir zaman ini dan juga awal tahun 2024 ke depan nanti. Saya berdialog atau berhadapan dengan siapa? Atas nama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya sudah muslim ini ya, subscriber. Terima kasih sudah mau hadir ke sini. Saudara yang di hadapan saya ini siapa? Mohon maaf untuk jati diri saya. Ya. Tidak boleh untuk dikatakan. Karena saya sudah mengetahui dan tahu maksud dan tujuan panjenengan ini semua. Amin. Terima kasih
Tapi sebelumnya saya minta maaf untuk meng-cross check supaya nanti penonton-penonton kami, saudara-saudara kami itu tahu kebenaran dan kebohongan dari panjenengan memang benar apa tidak. Silakan. Kalau makhluk yang dalam tubuh mediator itu berbohong, penyusup yang masuk bukan yang saya panggil tadi, keluarga. Mungkin ada yang ingin panjenengan sampaikan kepada kami terlebih dahulu sebelum kami menanyakan sesuatu pada sampean. Saya hanya mengatakan atau memberitahu tentang hal apa yang panjenengan tanyakan. Agak keras bisa suaranya, saudara, supaya terdengar oleh kami. Bahwasanya saya tidak akan memberitahukan pada semua orang apabila itu tidak masuk akal pikiran manusia, karena apa yang saya tahu jika saya ungkapkan kebanyakan tidak sependapat dengan manusia. Oh, begitu. Iya. Jadi kami ingin menanyakan kepada saudara itu tentang tahun 2024 itu banyak diramalkan akan banyak bencana, kecelakaan, musibah, gunung meletus, tsunami, gempa, dan lain-lain. Itu menurut seorang ahli dalam bidang spiritual, artinya ya mengetahui masa ke depannya. Memang apakah benar seperti itu? Dan kenapa harus di tahun 2024 itu? Sepertinya kok mencekam sekali tahun 2024 itu. Dan menjelang pemilihan pergantian pemimpin negara Indonesia ini. Bagaimana tanggapan dari saudara? Sebenarnya itu juga mewakili kebenaran. Atas semua dalam lingkup alam, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bisa saja mewakili kebenaran, karena memang di hari-hari, di tahun yang akan datang, di tahun saat ini juga banyak huru-hara dan juga banyak perguncangan dunia, perguncangan alam. Makanya Allah itu menghendaki suatu orang yang sudah dipercaya pembicaraannya itu untuk menyampaikan sebenarnya itu adalah peringatan dari kalian semua, dari panjenengan, dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan, peringatan, tetapi tidak untuk keselamatan.
Karena itu peringatan. Maksud saya dalam hal seseorang manusia itu harus mencari jalan atau petunjuk yang nantinya bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa tahun 2024 itu banyak bencana dan harus di tahun 2024 itu kenapa? Di akhir-akhir ini semakin hari banyak datang puting beliung, kecelakaan itu. Mungkin kami mewakili para subscriber yang ingin bertanya tentang hal itu. Sebenarnya di balik kejadian itu banyak maksud. Suatu kejadian bencana yang tidak menewaskan atau mematikan banyak orang itu sebenarnya peringatan. Tetapi kalau sudah mengambil nyawa seseorang, itu sudah termasuk dalam pilihan atau saringan. Jadi rencana ke depan itu di hari-hari yang akan datang akan banyak bencana, juga akan banyak yang mengambil nyawa seseorang atau mengurangi dalam tingkat kejahatan, mengurangi tingkat keburukan dalam dunia ini agar dunia ini bisa stabil. Soalnya di hari-hari ini banyak kejadian atau perilaku buruk manusia itu lebih besar daripada kebaikannya. Oh begitu. Terus yang dimaksud dengan saringan besar-besaran itu apa? Bagaimana kok disebut saringan? Kenapa Yang harus dimaksud disaring saring itu? itu mengurangi dalam tingkat keburukan. Jadi di dunia ini agar bisa stabil dalam segi positifnya, makanya dikurangi dari manusia-manusia yang tidak ada guna hidup di dunia ini, dimusnahkan dalam dunia ini. Terus lah manusia yang seperti apa yang disaring seperti itu? Ciri-cirinya. Manusia yang banyak melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar dalam segi hidup, banyak dilakukan itu dominan besar kesalahan dan perbuatan dosa daripada kebaikannya. Oh, terus begini ya saudara, kalau dibilang tadi banyak bencana, banyak kecelakaan, banyak istilahnya musibah, itu juga banyak yang mengkaitkan tanah Jawa minta tumbal, apa benar? Pertumbalan tanah Jawa, apakah benar seperti itu? Tidak. Tanah Jawa ini sudah banyak dilindungi atau masih dijaga oleh leluhur-leluhur yang masih tinggal. Maksud dari tumbal itu untuk menewaskan orang itu tidak ada, karena leluhur-leluhur dari tanah Jawa itu sudah menjalani tugas masing-masing. Oh begitu. Jadi sudah mendapat jatah sendiri. Oh jadi tidak ada kaitannya dengan pertumbalan tanah Jawa ya, semuanya yang terjadi. Itu tidak benar. Jadi
Itu tadi yang ciri-ciri akan kena saringan ya. Terus bagaimana supaya kita terhindar, mungkin daerah kita terhindar dari angin puting beliung, bencana, gempa, dan lain-lain selama dari musibah kecelakaan itu bagaimana? Faktornya apa saja sih yang menyebabkan itu semuanya? Saya minta dijelaskan, Mbak atau saudara. Sebenarnya dalam perbaikan itu tidak bisa dari orang lain, tidak bisa kita mengandalkan orang lain atau siapapun. Selagi itu masih makhluk ciptaan, tetapi perbaikan sebenarnya dalam diri masing-masing manusia untuk memperbaiki, terutama dalam hati sanubar yang paling dalam timbul niat untuk memperbaiki diri. Baru nantinya ketika manusia itu sudah menyadari dalam segi hal itu, tidak usah memohon atau berdoa meminta perlindungan, itu sudah otomatis dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu mau memperbaiki diri dan tidak membuat lagi onar atau membuat perilaku keji, perilaku mungkar, perbuatan dosa yang lain. Jadi manusia itu sebenarnya harus mencari jalan atau mencari petunjuk, karena manusia itu diturunkan bumi ini itu dalam keadaan ketersesatan. Jadi harus mencari jalan, mencari petunjuk. Berarti semuanya ya dalam jalan ketersesatan ya, sebelum mencari jalan yang benar begitu. Iya, masih dalam jalan ketersesatan, tidak tahu arah dan tujuan. Maksud apa dia diciptakan dunia ini dan tujuan di mana dia akan kembali itu belum tahu. Kebanyakan manusia itu terkurung, kungkung, dan hanya dalam dunia saja. Pemikirannya hanya dalam dunia saja, mengejar kesuksesan, mengejar harta, mengejar jabatan, dan lain-lain. Keinginan-keinginan nafsu masih banyak. Seperti itu, jadi manusia itu harus mencari jalan. Harus sadar dalam pikiran, dalam hatinya. Harus menyadari dulu, baru nanti diniatkan di dalam hatinya untuk mencari petunjuk, memohon kepada Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Itu agar selamat seperti itu ya, agar terhindar dari bencana. Apakah semua itu awal dari huru hara atau kerusakan? Bagaimana saudara? Itu proses masuknya dan proses akan timbulnya kejayaan dunia, kejayaan, kemuliaan, kehidupan di dunia ini. Jadi semua keburukan akan dimusnahkan, akan dihancurkan, dan ditinggalkan hanya orang-orang yang mempunyai keimanan atau mempunyai kebaikan dalam hati, perilaku, semuanya kebaikan.
dan keburukan akan dimusnahkan semuanya. Sekarang sudah menjalani proses itu, awal masuknya proses itu. Ya, apakah dengan akan datangnya kejayaan dunia itu kan memang harus ada bencana tadi, apa seperti itu, dan apakah itu semuanya juga akan merugikan umat-umat di seluruh Nusantara atau di muka bumi ini, saudara? Sebenarnya saringan itu dalam segi makhluk hidup ada, dan dalam segi harta ada. Jadi sebenarnya bencana itu untuk membersihkan semuanya dosa-dosa yang sudah terlihat atau terwujud, seperti dalam lingkup perekonomian manusia di dunia ini. Itu banyak kesalahan dalam sistem bisnis, dalam sistem jual beli apapun. Itu masih banyak kesalahan-kesalahan, tapi tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Gempa, tsunami, banjir itu sebenarnya membersihkan dari dosa yang sudah terlihat. Dan sekarang sudah menjalani proses itu alam ini. Ya, terima kasih saudara atas waktunya mau datang sini dan sedikit memberikan wawasan kepada kami. Semoga pembahasan tadi bisa kami ambil sisi positifnya dan bisa menambah kadar keimanan agar kami supaya bisa lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama belajarnya ya saudara. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi pesan-pesannya untuk seluruh umat Nusantara. Iya, segera untuk memperbaiki diri, segera mencari pembimbing yang bisa menuntun dalam kebaikan, berbuat bajikan, karena di alam ini sudah menjalani proses penyaringan itu tadi. Segera cari guru untuk membimbing yang nantinya bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya kalian semua ini. Yang diajarkan beliau Rasulullah itu sebenarnya yang bisa menyelamatkan, karena beliau Rasulullah dan pewarisnya itu yang bisa menolong dan memberi syafaat di yaumul kiamat nantinya. Jadi dipikirkan kembali, kebenarannya sudah diikuti, apakah sudah menjalur dalam ajaran Rasulullah atau belum. Jadi perlu diperbaiki lagi. Makanya mencari hidayah petunjuk itu harus berhati-hati juga. Sekarang juga banyak orang-orang yang berkedok ajaran-ajaran agama Islam itu, banyak yang menyesatkan. Jadi harus berhati-hati semuanya. Terima kasih saudara ya telah memberikan pesannya, wejangannya kepada kami, dan saya persilahkan untuk saudara itu kembali ke asalnya, dan saya mohon maaf apabila saya kurang sopan tadi dalam memanggil saudara, dalam berdialog dengan saudara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
intinya memperbaiki diri, berbanyak untuk memperbaiki diri dan menemukan pembimbing, guru pembimbing yang sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Allah supaya dipertemukan oleh guru yang sebenarnya, yang sesungguhnya, guru pembimbing, yaitu beliau wali mursyid atau pewaris para nabi dan para rasul. Jadi berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu tidak usah bagaimana ya, tidak usah disogok memakai amalan ini surat ini itu. Kalau ingin dipertemukan itu tidak perlu seperti itu, karena Allah itu tidak butuh amalan kita, itu tidak butuh. Tidak usah disodorkan amalannya nanti minta imbalan, tidak, bukan seperti itu. Berdoa saja dipertemukan. Insya Allah bagi Allah itu tidak ada yang mustahil ya. Kalau kita dikehendaki dipertemukan oleh guru yang sesungguhnya, kita dibimbing ke jalan yang benar, insya Allah kita diberikan keselamatan dunia akhiratnya. Jadi dunianya juga diberikan keselamatan, akhiratnya juga otomatis. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan Gus Denny? Cukup ya. Terima kasih saudara, semoga kita semuanya nanti selalu diberikan keselamatan ke depannya, dan intinya bencana-bencana itu hanyalah peringatan dari Allah untuk kita supaya kita sadar dan mau kembali agar tidak membuat kerusakan, keonaran yang sudah melampaui batas aturan-aturan Islam di dunia ini, di muka bumi ini. Ya, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten ini, dalam segi penampilan, segi suara, segi video, gambar kurang jelas, kami mohon maaf. Dan apabila kata-kata kami juga ada yang menyinggung saudara semuanya, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.